Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pendidikan estetika. Yang pertama, latar belakang daripada estetika, yaitu estetika merupakan bagian dari seni. Seni berhubungan dengan keindahan, maka estetika merupakan pengukuran keindahan akan sebuah seni. Di dalam kehidupan sehari-hari, keindahan sangat berguna dan dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Keindahan digunakan manusia agar mendapatkan rasa kepuasan tersendiri. Keindahan pun tidak dapat dipandang sama oleh setiap orang. Karena apabila seorang memandang atau menilai bahwa benda itu memiliki keindahan yang tinggi, belum tentu orang lain memandang bahwa benda tersebut memiliki keindahan yang tinggi pula. Sehingga nilai keindahan dapat dikatakan relatif. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian pendidikan estetika. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja unsur dasar estetika. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perspektif menurut Al-Quran, karya seni estetika. Dan yang keempat, menambah wawasan tentang estetika dan ruang lingkupnya. Pengertian pengertian pendidikan estetika. Menurut bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti pendidikan. Sedangkan secara istilah, pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa pada anak-anak dalam pertumbuhannya, jasmani dan rohani, agar berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan estetika adalah usaha-usaha yang dilakukan melalui proses pendidikan untuk menumbuhkan rasa indah yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pendidikan estetika. Fungsi dan tujuan estetika yaitu adalah untuk mengembangkan segala potensi bawaan manusia secara berkelanjutan agar manusia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupannya agar dapat mencapai kebahagiaan di masa sekarang dan masa yang mendatang. Tujuan pendidikan estetika disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Setiap dimensi kehidupan memiliki tujuan masing-masing dan semua dimensi itu motor penggeraknya adalah manusia yang memilih, menentukan, dan melaksanakan pilihannya untuk mencapai tujuan hidup. Baik tujuan hidup secara umum maupun tujuan hidup secara spesifik. Estetika dalam perspektif Al-Quran ialah Al-Quran merupakan petunjuk atau hudan bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Baik berupa perintah larangan tentang komunikasi termasuk masalah estetika dan etika dalam mengarungi kehidupan dengan menjalankan isi kandungan Al-Quran. Tentulah hidup kita akan tertata dengan baik karena semuanya sudah tertata rapi. Siapa orang yang bertakwa, tentunya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua benda atau barang di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ada manfaat
atau ada faidahnya. Tapi manfaat ini tidaklah menjadi satu-satunya motif suatu benda atau barang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ada unsur keindahannya juga. Bagaimana pakaian didesain tidak hanya bermanfaat untuk melindungi tubuh dari panas matahari, dingin, debu, radiasi, dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf yang artinya hak anak Adam. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nafsiran surah Al-A'raf ayat 26 yaitu panggilan hai anak Adam merupakan lanjutan dari uraian ayat sebelumnya, yaitu ayat 25 yang menginformasikan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan seluruh manusia. Sehingga dengan demikian ayat ini termasuk apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam alaihissalam pada anak cucunya pada masa awal kehidupan mereka di bumi. Pesan ayat ini adalah penyampaian ilahi tentang nikmatnya, antara lain ketersediaan pakaian yang dapat dan peringatan agar tidak terjumus dalam rayuan setan, serta perintahnya untuk berhias ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya estetika dalam perspektif karya seni. Seni dan estetika bagaikan kepingan mata uang. Seni merupakan unsur estetika yang dijadikan objek material, dan estetika merupakan nilai intrinsik sebagai kajian formalnya. Keduanya memberikan harga suatu penciptaan dan sekaligus nilai sebuah karya. Jika seni atau karya mampu mewadahi ide dan keindahan, maka estetika sebagai nilai memberi kekuatan berupa ruh, sehingga karya ini mampu menggugah imajinasi orang yang menikmatinya. Nilai seni bergantung kepada pengetahuan orang yang menikmati. Seperti orang kaya diminta menghargai $1. Jumlah itu dianggap tidak berarti. Hal ini berarti dengan orang yang tidak mampu. $1 baginya dapat mencukupi hidupnya. Sedangkan dalam era postmodern dapat kecenderungan berpindahan estetika dari karya menuju ketergantungan atau penonton atau penikmat seni. Makna estetika sebagai selaras seni adalah keindahan sebagai hasil objektivitas dilihat dari pandangan epistemologi. Makna selaras estetika adalah dasar objektivitas suatu pandangan seseorang terhadap estetika sebagai penciptaan karya seni. Pandangan ini menjelaskan bahwa estetika berfungsi sebagai ruh karya seni karena keindahan suatu karya mampu diterjemahkan, dikeluarkan dari sarang hayalan seseorang. Estetika dapat diselesaikan bersamaan dengan munculnya ide, gagasan, dan pengetahuan yang telah disimpan dalam memori otaknya. Keindahan dapat seni menjadi metode pemerolehan estetika sebuah karya seni. Estetika sebagai keindahan dapat diuraikan menjadi 5 pilihan. Yang pertama, keindahan alam, yaitu keindahan yang absolut, pemberian dari
sang pencipta. Yang kedua, keindahan indrawi dan sensual, yaitu yang ditangkap oleh panca indera manusia secara spontan, yang berkaitan dengan kesukaan dan dikembangkan melalui kesenangan. Hedonity, seperti kesukaan terhadap kecantikan susunan bunga-bunga yang berwarna. Yang ketiga, keindahan akliyah, merupakan pemahaman indah setelah mempertimbangkan asas keberadaannya. Yang keempat, keindahan rohaniyah atau irfani, berkaitan dengan akhlak dan adanya pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu pada diri seseorang atau karya seni, sastra dan keilmuan. Yang kelima, keindahan ilahiyah atau dan ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan langkah pembelajaran estetika pada proses terbentuknya bangunan estetika ini disebabkan oleh yang pertama, visi seseorang dalam mengobjektifikasi. Yang kedua, pengetahuan seseorang dalam mengobjektifikasi dan menginterpretasi. Yang ketiga, mempunyai kemampuan atau keterampilan berkarya seni. Dan yang keempat, mengubah partikel ide menjadi subjek dalam berkarya seni. Objektifikasi estetika berbicara estetika dalam apresiasi seni dapat dikaji dari proses pemilihan objek yang dijadikan subjek karya seni. Yang pertama, proses mengamati, termasuk di dalamnya adalah memahami terhadap estetika pada suatu objek, perilaku sensual untuk menggugah hasrat terbesar manusia agar tersusun menjadi emosi. Yang kedua, proses menentukan estetika pada suatu objek sasaran yang dipilih berdasarkan pertimbangan. Hal ini akan menyebabkan proses akliyah menemukan posisi objek semakin jelas. Yang ketiga, jika digambarkan sebagai bangunan segi empat, ide yang berupa titik besaran ini menjadi sumber terbentuknya segi empat atau bangun yang lain. Mohon dilanjut Kak Fitri Fatmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak, Kak? Dengar. Selanjutnya, teori estetika. Secara garis besar, teori estetika dibagi menjadi 3. 1. Teori estetika formil. Banyak berhubungan dengan seni-seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik pula. Teori estetika ini mengungkapkan bahwa keindahan pada luar bangunan berhubungan dengan persoalan bentuk dan warna. Teori ini kemudian menganggap bahwa keindahan adalah hasil formil dari suatu ketinggian, ukuran atau dimensi, lebar, dan sebuah warna atau kombinasinya. Rasa indah kemudian menjadi emosi langsung yang mengakibatkan bentuk tanpa harus memandang konsep-konsep lainnya. Kedua, teori estetika ekspresionis mengungkapkan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari sebuah bentuk, namun juga berasal dari maksud dan tujuan dari ekspresi objek tersebut. Ketiga, teori estetika fisiologis. Ada 3 aspek yang menjadi dasar utama, yaitu keindahan dalam arsitektur adalah bentuk irama yang mudah dan sederhana. Kedua, keindahan adalah bentuk akibat dari emosi yang hanya bisa ditunjukkan dengan prosedur psikoanalitik. Ketiga, keindahan adalah bentuk akibat dari rasa kepuasan pengamat atau penikmat terhadap objek karya itu sendiri. Kategori teori estetika di atas adalah bentuk manifestasi untuk menerapkan keindahan dari macam-macam sudut pandang objek yang dinilai baik secara emosional, mistik, dan ilmiah atau intelektual. Estetika adalah salah satu tolak ukur untuk kemudian menilai apakah sebuah seni tertentu bisa dikatakan bagus atau tidak. Dalam kajian estetika sendiri ada 3 aspek yang bisa digunakan untuk menjadi acuan penilaian karya seni, yaitu absolut, anarki, relativisme.
Absolut adalah bentuk penilaian sebuah karya seni yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Anarki adalah bentuk penilaian yang berdasarkan pada pendapat setiap orang yang sifatnya subjektif dan tidak perlu lagi adanya bentuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, relativisme adalah bentuk penilaian seseorang yang sifatnya mutlak, yang sifatnya tidak mutlak atau tidak absolut dan masih bersifat objektif. Artinya masih mempertimbangkan banyak hal dengan aturan-aturan yang berlaku. Ada beberapa unsur estetika yang perlu diperhatikan jika ingin mengkaji tentang nilai estetika suatu objek seni, yaitu unsur bentuk, unsur warna, unsur tema, unsur motif hias. Selanjutnya, fungsi estetika yaitu mengetahui beberapa konsep tentang teori estetika. Kita juga perlu mengetahui fungsi dari keindahan itu sendiri. Dalam praktiknya, estetika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menilai segala hal, baik dan buruk menggunakan konsep teori estetika. Ilmu estetika adalah kajian yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan keindahan dan mempelajari berbagai aspek yang kita sebut dengan keindahan. Teori estetika tidak hanya mengutamakan keindahan suatu karya seni, melainkan segala sesuatu tentang aspek kehidupan yang lebih luas dan berkaitan dengan keindahan. Baik kaitannya dengan ilmu pengetahuan, emosi, kejiwaan, dan sebagainya. Estetik juga bisa difungsikan untuk menilai hal yang dianggap baik atau buruk dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Manfaat estetika, salah satu bagian dari kajian ilmu pengetahuan, estetika menjadi hal yang penting untuk dipelajari, baik bagi para akademis, praktisi, kritikus, seniman, atau mereka yang terlibat dalam dunia seni. Manfaat mempelajari seni teori estetika adalah mendalami pemaknaan tentang rasa indah, terutama dalam sebuah kesenian. 2. Memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pemaknaan terhadap unsur yang objektif. 3. Dapat memperluas pengetahuan dan penyempurnaan dalam pemaknaan unsur subjektif. 4. Memperkuat rasa cinta pada kesenian dan kebudayaan dengan mempertajam kemampuan apresiasi atau menghargai suatu objek kesenian. 5. Dapat memupuk kehalusan rasa. 6. Dapat memperdalam pemaknaan pada ketertarikan wujud kesenian dengan tata kehidupan yang lebih luas, budaya dan aspek ekonomi yang bersangkutan. 7. Menguatkan kemampuan menilai karya seni secara tidak langsung dalam mengapresiasi. 8. Meningkatkan kewaspadaan pada pengaruh-pengaruh negatif, perusak mutu atau kualitas kesenian. 9. Memperkokoh masyarakat dalam meyakini kesusilaan, moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan dalam diri masing-masing. 10. Dapat melatih kedisiplinan dalam cara berpikir sehingga mampu mengatur pemikiran secara sistematis. Hal ini dapat membangkitkan potensi diri untuk berfalsafah dan memberikan kemudahan untuk menghadapi segala permasalahan dan memberi wawasan luas, baik secara spiritual atau psikologis. Perlu kita ketahui bahwa konsep teori tentang keindahan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan saat manusia masih sangat primitif. Berjalannya waktu, konsep estetika pun terus berkembang dari hal yang sederhana menjadi lebih kompleks dan bermakna. Contoh nilai estetika yaitu menonton pertunjukan, keindahan lukisan, kecantikan. Kesimpulan pendidikan estetika. Kesimpulannya, pendidikan estetika sangatlah luas cakupannya dan pengertiannya. Namun di setiap hal pastilah senantiasa ada estetika dan pendidikannya tertentu. Bahkan sekecil apapun objeknya, bila dipandang oleh orang yang memiliki imajinasi dan kreatifan yang tinggi, baginya akan selalu ada nilai estetikanya. Nilai estetika banyak ragam dan sisi pandangnya termasuk cara atau pandangan dari berbagai perspektif, baik dari perspektif Al-Quran, seni, budaya, karya alam, dan semua hal yang ada di luar lingkup kita. Hal yang perlu kita ketahui dalam menciptakan estetika yang bernilai, diperlukan unsur-unsur tertentu agar nilai estetika dari suatu benda lebih tinggi nilai harganya, seperti dari segi warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sejatinya bagi seorang pendidik yang berpendidikan lalu terdidik dan menjadi pendidik haruslah betul-betul cermat dalam setiap hal, utamanya dalam memberi contoh dan teladan bagi terdidiknya, agar setiap apa yang dicontohkan menjadi indah dan si terdidik menggelis si pendidik. Nah, tetapi jangan lupakan juga sopan santun dan aturan yang sesuai dengan semestinya.
Karena tujuan estetika adalah keindahan, kedamaian, dan kenyamanan bagi penikmatnya. Saran dari pengertian estetika di atas dapat dipahami bahwa keindahan tidak hanya terbatas pada seni dan alam, tapi juga pada moral dan intelektual. Pemahaman tentang estetika secara benar dapat memberikan arahan untuk bersosialisasi dengan penuh ekspresi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangunkan kami harapkan dari pembaca agar kedepannya dalam penyusunan makalah bisa lebih baik. Semoga apa yang kami bahas dalam makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan diri kami sendiri. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Ya, terima kasih pemakalah yang sudah membacakan makalahnya. Ini yang hadir tadi siapa yang baca tuh? Yang baca tadi yang pertama siapa? Abu Hanifah ya? Hah? Imron Rosyadi. Imran Nusyadi ya. Terus yang yang kedua siapa? Fitri atau Nur Asti atau Adi Abu Hanifah? Yang kedua siapa pesan? Fitri Fatmi. Oh, Fitri Fahmi ya. Yang dua lagi kemana? Adi Abu Hanifah izin. Kabar. Hah? Nggak ada kabar. Oh, nggak ada kabar. Nur Asti nggak ada kabar juga. Katanya lagi cuti pagi. Oh, lagi cuti ya. Oke. Ya, silakan pemakalah dilanjutkan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, silakan. Halo, moderator. Silakan moderator. Ayo, bagi para teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan dari isi makalah, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Siapa namanya teh? Safira dari kelas A, Ustaz. Ya, Sapira. Silakan teh Sapira. Ya, baik. Saya mau minta pendapat dari kelompok 8 mengenai makalah pendidikan estetika. Terkait estetika dalam berbusana. Kan tadi disebutkan di dalam makalah ayat Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang menyebutkan bahwasanya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah pakaian yang baik gitu kan. Nah, selama ini yang kita ketahui sebagai pakaian takwa, kalau untuk perempuan sendiri, baik perempuan maupun laki-laki adalah pakaian yang sopan dan menutup tidak hanya sopan tapi juga menutup aurat seperti itu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat dari kelompok 8 terkait fenomena beberapa oknum perempuan ya, oknum, saya katakan oknum, eh, perempuan-perempuan yang mereka memang menggunakan hijab, akan tetapi pakaian mereka ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh mereka. Bagaimana tanggapan kelompok 8 mengenai hal ini? Apakah ini bisa mencederai daripada estetika dalam berbusana? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan pemakalah. Ditampung dulu boleh, nanti kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Silakan pemakalah. Bagi teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh silakan dijawab saja pemakalah.
dicicil aja. Kalau nanti kalau ada yang mau bertanya silakan dilanjutkan. Pemakalah silakan. Silahkan Kak Fitri Fatmi untuk menjawab pertanyaannya. Halo? Pemakalah bagaimana? Izin menjawab pakai Silakan. Siapa nih? pemakalah pakai Ya, siapa Pak ini ya? Imron ya? iya pakai Ya, silakan. iya di dalam eh, pertanyaan yang tadi disampaikan, apabila seseorang itu sudah menutup aurat tapi masih terlihat ketat, sebaiknya itu dihindari karena dapat mengurangi dari keindahan itu sendiri. Memang di dalam hukum mengenakan pakaian ketat baik untuk sholat maupun di luar sholat selama tidak tembus pandang dan terlihat warna kulitnya tidak menimbulkan syahwat adalah boleh bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, ada pendapat hukum yang membolehkan. Namun sebaiknya tetap dihindari untuk mengedepankan etika. Terlebih ketika sholat berpakaian sopan, rapi, karena memang sedang ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika keluar rumah, busana sebagai penutup aurat dan menjauhkan diri dari fitnah, bukan untuk menonjolkan lekuk-lekuk tubuh. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan adalah gunakan pakaian yang sopan secara syariat maupun secara adat. Ya, pilih yang aman dan nyaman, jangan hanya ikut tren saat yang malah menjerumuskan dalam kemaksiatan. Sekian pakai, terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Barangkali ada yang mau menambahkan. Silakan dari teman-teman yang hadir. Nanti tolong pemakalah di ini ya, di absen ya yang hadir dan yang tidak hadir nih. Kayaknya sedikit yang hadir ya. Halo? Halo? Teman-teman mahasiswa? Ini banyak Baik, hadir, baik banyak Kiai. yang nggak hadir nih. Ada yang mau menambahkan silakan. Boleh izin bertanya? Belum, jangan dulu bertanya ya. Yang ini dulu, selesaikan dulu. Nomor 1 dulu ya. Gimana? Mau menambahkan atau enggak? Ya, kalau nggak ada, baik saya mungkin menambahkan ya. Jadi memang aturannya di samping kita menutup aurat, juga harus ada kesempurnaan ya. Jadi ada yang menutup auratnya belum sempurna. Nah, seperti tadi berarti yang masih kelihatan lekak-lekuk tubuhnya ketat, ya udah tahu itu pakaian adiknya dipakai sama kakaknya. Ya jelas satu pasti ya. Tembus pandang itu berarti belum sempurna. Nah, bagaimana cara menghadapi seperti itu? Kita harus tawasaw bil haq ya. Kewajiban kita untuk menasihati. Ya, tentunya kita menasihatinya enggak di depan orang banyak ya. Kita ajak ngopi, ajak ngobrol gitu kan. Ya, ajak santai ya berempat mata ya, atau ya kalau bukan mahram harus ada temennya ya. Ya, dengan apa pendekatan lah begitu ya. Jangan sampai dia baru hijrah misalkan awalnya tidak pakai busana muslimah,
membuka aurat lalu dia membuka, mungkin saja kita husnuzon ya, kita husnuzon mungkin dia belum tahu gitu kan, namanya baru hijrah misalkan begitu, kita husnuzon aja mungkin belum tahu ya, sehingga pakai kerudungnya belum sempurna gitu kan. Ada kan yang pakai kerudung ya ininya diginiin gitu ya, nah, begitu, kerudungnya dikatasin ya, sementara ini masih kelihatan ya. Eh, itu kan yang sempurna itu begini kan kerudungnya ya, ditutupin sampai makanya kerudungnya tuh panjang ya sampai ke apa namanya pantat itu ya, ditutupin begitu. Ya, jadi cara menghadapi seperti itu berarti kita tawasaw bil haq ya, menasihati kebenaran ya, kulil haq walau kana murran, katakan yang baik walaupun itu pahit. Memang itu perjuangan ya, makanya kita harus pendekatan dengan orang tersebut ya, bagaimana supaya jangan tersinggung, kan dia mungkin saja belum tahu ya tentang bagaimana cara memakai baju muslimah, kan? Dan yang keduanya kalau bisa bukan hanya tawasaw bil haq, menyampaikan, kita harus sediakan juga pakaiannya. Mungkin saja belum punya gitu kan. Baru orang hijrah, namanya orang hijrah, pakaiannya serba ketat, awalnya misalkan serba bikini lah begitu ya. Kalau bisa gitu kan, di samping kita memberikan bimbingan, juga kita menyediakan gitu kan pakaiannya, bisa ngasih atau bisa dicicil bisa gitu kan. Yang penting dia bisa menyempurnakan gitu kan. Jadi intinya pertama kita harus mau membimbingnya ya. Kita husnuzon, mungkin saja dia belum tahu ya bagaimana cara memakai busana muslimah yang baik, bagaimana menutup aurat kan. Yang keduanya ya kita harus pelan-pelan begitu kan. Mungkin kan manusia itu tidak langsung bisa sempurna kan ya. Tadriji, tadi itu artinya bertahap. Latar kabun natobakon antobak, dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwa manusia itu ya bertahap ya, satu tahapan demi tahapan yang lainnya ya. Orang yang baru hijrah jangan sampai kita apa namanya, kalau bahasa Sunda digaruwah lah begitu ya, dia kan pelan-pelan gitu kan. Seperti kemarin kita membahas tentang apa hukum Islam itu ya, secara tadriji kan, seperti tentang hukum mabuk-mabuk ya, minuman keras kan nggak langsung oleh Allah langsung haram kan ya begitu, tapi melalui apa, tahapan demi tahapan gitu kan, sampai 3 kali tahapan tuh dalam menentukan tentang haramnya minuman keras. Begitu juga tentang menutup aurat ya, tentunya ya kita harus apa, pelan-pelan dan harus ada contoh ya. Mungkin dia nyontohnya selebritis begitu bintang film ya, padahal contoh bukan itu ya, contoh busana muslimah yang baik, karena kita harus di samping memberikan bimbingan juga contoh ya dari kita begitu ya. Penanya tadi siapa tadi, Teh Sapira, bagaimana, sudah Ya, paham? ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Nah, ya silakan moderator, ada yang mau bertanya atau yang menambahkan, silakan, masih ada waktu ya, silakan. Izin bertanya. Siapa namanya? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ya, silakan kan. Bagaimana menyikapi banyak yang viral-viral itu, yang penting apa namanya aurat belakangan, yang penting hatinya bersih dulu. Jadi dia mengedepankan hati yang bersih, percuma menutup aurat tapi hatinya tidak bersih itu, jadi kan dibulak-balikan seperti itu. Bagaimana Pak Kiai Pemakalah cara menyikapinya? Pertanyaan-pertanyaan. Iya, bagus. Silakan Pemakalah ditampung dulu. Ada yang tanya lagi atau yang menambahkan, silakan. Halo Pemakalah? Ya, Pak Kiai. Ya, silakan ditampung dulu atau langsung dijawab boleh, silakan. Masih ada pertanyaan bagi teman-teman? Assalamualaikum, izin bertanya. Dari siapa ini namanya? Zuhad, Ustadz. Kelas Iya, B. Pak. Zuhad kelas B.
Kurang kedengaran siapa namanya? Zuhad kelas B. Sueb ya. Mm-mm. Ya, silakan. Muhammad Zuhad. Zuhab ya. Zuhad. Muhammad Zuhad. Zuhad ya. Oke. Ya, silakan. Ini estetika dalam karya seni itu berupa lukisan, masih ada perdebatan antara lukisan hewan kayak gitu kan, masih ada perdebatan antara ulama ya, boleh atau tidak, bagaimana pendapat pemakalah tentang ini gitu. Ya, silakan ke makalah. Halo, ke makalah silakan. Dimohon kepada Kak Fitri Fatmi untuk menjawab. Ya, barangkali dua dulu atau bagaimana tuh? Ada yang lagi bertanya? Silakan. Ke makalah. Kalau memang nggak ada yang bertanya lagi, ya dua dulu aja tuh. Halo, Kak Imron, Teh Fitri, mau menanggapi atau bagaimana? Kak Fitri Fatmi mau menjawab. Teh Fitri kemana? Atau Kak Imron aja, silakan Kak Imron. Ya, Beki, mohon izin. Ya, Untuk mana? pertanyaan yang pertama tadi, masalah tentang pendapat orang untuk menutup aurat, untuk terlebih dahulu membenarkan hatinya dulu, baru menurut jasmani. Itu menurut Al-Fakir, bagaimana seseorang mau bagus rohaninya atau hatinya jika tidak dilatih atau dididik jasmaninya untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk bisa melatih hati menjadi baik, tentunya dimulai dari luarnya, yaitu untuk melatih diri menutup dari hal yang seperti menutup aurat. Karena itu adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim untuk menutup aurat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Jangan masalah. dulu ya. Yang Oh, itu dulu. Gimana? Penanya. Kang Maulana gimana? Satu-satu dulu ya. Kang Maulana gimana? Insya Allah Pak Kiai sambil dipahami sambil berjalan. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan ya, Kang Maulana ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita harus bertahap ya. Nggak bisa langsung zohiron wabatinan kan. Hijrah seseorang itu bertahap. Ya, kita tentunya berusaha zohirnya dulu, ya, di samping juga batinnya, gitu kan. Jangan sampai begini, ada itu memang program mereka seperti itu ya, Zionis Yahudi ataupun orang-orang kafir memberikan bandingan seperti itu. Mendingan mana, ya, nggak pakai kerudung tapi dia baik, sopan gitu, atau yang pakai kerudung nggak sopan, itu pilihan yang jelek, itu nggak ada pilihan itu, ya. Itu apa nama program Yahudi seperti itu. Ya, daripada pakai kerudung misalkan akhlaknya nggak baik, mendingan nggak pakai kerudung misalkan. Itu program mereka seperti itu. Makanya kita harus berusaha untuk pemahaman informasi itu harus kita sedikit-sedikit kita kikis begitu ya. Tentunya kita berusaha di samping zohir pakai apa kerudung, kita batinnya juga dilatih begitu kan. Tentunya itu perlu waktu ya, perlu waktu. Dan tentunya manusia tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Yang penting kita sudah berusaha, zohirnya kita tutupin aurat, ya mudah-mudahan dengan
pakai pakaian busana muslimah, minimal ada rasa malu lah. Masa pakai kerudung misalkan makan sambil berdiri, sambil berjalan, kan? Minimal ada rasa malu begitu. Ya, sebelum batinnya begitu ya. Itu ya, Kang Maulana ya. Sekarang yang berikutnya tadi Kang Zuhad ya. Silakan, pemakalah. Ya, pakai untuk pertanyaan yang kedua, saya ambil dari kitab Majmu' Fatawa Warosail yang ditulis oleh Syed Alwi Al-Maliki Al-Ahsani, Mekah. Beliau mengatakan bahwa gambar yang disepakati keharamannya adalah gambar yang terkumpul di dalamnya 5 hal. Yang pertama, gambar berupa manusia atau hewan. Kedua, gambar dalam bentuk yang sempurna. Tidak terdapat sesuatu yang mencegah hidupnya gambar tersebut. Seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian tubuh. Yang ketiga, gambar berada di tempat yang dimuliakan, bukan berada di tempat yang biasa diinjak dan direndahkan. Yang keempat, terdapat bayangan dari gambar tersebut dalam pandangan mata. Yang kelima, gambar bukan untuk anak-anak kecil dari golongan wanita. Jika salah satu dari 5 hal di atas tidak terpenuhi, maka gambar demikian merupakan gambar yang masih diperdebatkan di antara ulama. Meninggalkan atau menyimpan gambar demikian merupakan perbuatan yang lebih waro dan merupakan langkah hati-hati dalam beragama. Sekian Pak Ki. Iya, bagus. Bagus pertanyaan. Kang Zuhad gimana? Udah jelas? Izin bertanya lagi, Ustadz. Kan kalau dalam 5 hal itu kan di foto ada bayangan, ada kepala, ada kaki. Kayak gitu kalau foto gimana? Ya, silakan. Pemakalah. Kalau foto itu masih diperbolehkan karena foto itu tidak ada bayangannya. Ya. Pemakalah. Penanya gimana Kang Zuhad? Sudah Halo, cukup, Kang Zuhad? Ustadz. Nggih, cukup, Ustadz. Ya. Gimana? Cukup? Nggih, Ya. cukup, Ustadz. Ya, bagus ya. Jadi kalau memang foto itu kan kita sudah banyak menyaksikan ya foto-foto guru-guru kita, para wali. Yang nggak boleh itu kan berupa patung gitu ya, yang ada bayangannya. Begitu ya, Kang Jod ya? Iya. Silakan. Yang lainnya, ada yang menambahkan atau sudah cukup? Ya, sambil menunggu yang lainnya, pemakaran terima kasih ya, ini luar biasa. Ya, mungkin masukan dari saya ini untuk penyempurna ya nanti. Kan kita di akhir kuliah nanti ada pembuatan apa namanya? Pembuatan tes apa bukan tesis ya? Saya lupa lagi tuh. Udah lama sih. S1 itu berarti membuat skripsi ya. Nanti bahkan ini pun kalau pengen dapat nilai ya, pemakaran Kang Imran, ada Kang Imran? Halo. Ya Pak Kiai. Ya. Nanti kalau bisa kalau ingin dapat nilai ini diperbaiki ya. Nanti bentuk tulisannya itu hurufnya itu Time Roman ya, yang jadi standar penulisan skripsi ataupun tesis ya. Time Roman. Pokoknya di komputer ada Time Roman. Keduanya jangan terlalu renggang ya. Sayang nih. Jadi menghemat ya, menghemat kertas. Ya, ini kalau dihemat bisa jadi sedikit ya. Ini sampai berapa? 24 halaman ya. Bisa jadi 10 halaman ya. Yang menghemat ya. Gitu. Terus nanti footnote-nya dirapikan ya. Nah, footnote-nya terus di bawah ya. Ada yang footnote-nya di atas nih. Ya. Gitu. Selanjutnya ya ayat Al-Qur'annya kalau bisa nih ya hurufnya itu jangan terlalu kecil ya. Nih samakan dengan yang lainnya. Kalau misalkan 12 kan biasanya itu ya rata-rata 12 ya. Apa namanya? Besarnya itu hurufnya ya. Itu saja mungkin ya. Masukan dari tolong yang hadir di foto ya seperti kemarin tuh.
ya, yang hadir kelas A dan kelas B. Ya, ketua kelasnya ada, ketua kelasnya nih. Ketua kelas A, kelas B? Ada? Ada, Kiai. Ya, mohon dipotong seperti kemarin ya. Untuk laporan untuk ya. Jadi kita luar biasa ya. Sengaja saya hari ini pakai ini sel merah putih. Itu kan S3 juga ya, keindahan ya. Karena kita ingat akan perjuangan para pahlawan kita ya, mereka berkorban dengan apa? Mengorbankan darah, berbagai-bagai darah mereka korban untuk kemerdekaan RI. Tapi mereka ikhlas, makanya dibuka dalam bendera merah putih. Nah, begitu ya. Ini S3 juga nih ya, untuk kemerdekaan RI. Begitu ya. Terima kasih Pak Makalah. Silakan ditutup ya. Ya, bagi sekian untuk makalah hari ini dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, khususnya kepada Pak Kiai. Dan Ya, sama-sama. tutup dan terima kasih bagi yang menanya dan untuk khususnya Pak Kiai yang menambahkan isi makalah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Allahumma muwaffiq wa mubarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kiai. Ustaz. Sama-sama.